Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram muslimin ila al-Fatiha. Wa yusallimu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama berhormati Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini merupakan salah satu bulan yang mana dilahirkannya baginda kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana di bulan Rabiul Awal adalah bulan yang sangat istimewa. Adakah amalan yang khusus di bulan Rabiul Awal? Kalau amalan khusus itu tidak ada. Tapi kalau kita niat ibadah di bulan Rabiul Awal, niatnya untuk takdiman wa takriman, mengagungkan dan memuliakan kelahiran baginda Rasul, maka ini pahalanya luar biasa di bulan Rabiul Awal. Niatkan di bulan ini setiap amal soleh yang kita kerjakan untuk mengagungkan kelahiran Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah untuk syafaati yaumal qiyamah, maka akan aku berikan syafaat di hari kiamat. Nah, ini setiap perkara yang kita lakukan di bulan ini, niatkan untuk takdiman wa takriman, mengagungkan dan memuliakan baginda Rasul. Kita sholat sunat, kita baca Quran, kita sedekah, kita ngaji. Ini tujuannya untuk memuliakan dan mengagungkan hari kelahiran Kanjeng Nabi. Maka insya Allah kata Kanjeng Nabi, aku akan berikan syafaat di hari kiamat. Bahkan seorang Abu Lahab, yang mana Abu Lahab adalah sosok yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dikutuk dalam surat Al-Lahab, tabat yada abi lahab wa tab. Abu Lahab paman Kanjeng Nabi itu setiap malam Senin itu selalu diselamatkan di dalam neraka. Setiap malam Senin Abu Lahab terbebas dari siksaan api neraka. Bahkan Abu Lahab itu selalu diberikan air minum dari jari jemarinya di neraka setiap malam Senin. Nah, Abu Lahab. Lalu ditanya kenapa alasannya Abu Lahab selalu dibebaskan siksaannya di malam Senin dan selalu diberikan minum dari jari jemarinya. Ternyata Abu Lahab hadirin, ketika tanggal 12 Rabiul Awal baginda Rasulullah SAW lahir ke dunia dari perut Siti Aminah, maka Abu Lahab saat itu langsung memerdekakan budak dengan rasa bahagia bahwa ternyata Siti Aminah sudah mempunyai anak. Bahagia Abu Lahab ketika memerdekakan. Ini rasa bentuk kebahagiaan seorang Abu Lahab pun yang nantinya gedenya Kanjeng Nabi menjadi musuh ketika lahir Kanjeng Nabi. Abu Lahab bahagia memerdekakan budak atau abid, langsung Abu Lahab di neraka oleh Allah malam Senin, selalu dibebaskan dari siksa neraka dan diberikan minum dari jari jemari. Sekelas Abu Lahab yang itu, apalagi kita sebagai umatnya yang cinta kepada Kanjeng Nabi,
niatkan di bulan Rabiul Awal setiap langkah, setiap aktivitas beramal soleh kita niatkan untuk takdiman wa takriman. Jadi insya Allah ini menjadi jembatan kita untuk mendapatkan syafaat baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, para hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nanti di hari kiamat, idza kana yaumul qiyamah yahsulullahu qauman wujuhahum kal kawakib. Di hari kiamat, ketika orang-orang dibangunkan dari kuburannya menuju mahsyar untuk diminta pertanggungjawaban. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan satu kaum atau satu golongan, ada satu golongan ketika dibangunkan dari kubur menuju mahsyar itu wujuhum kal kawakib. Wajahnya laksana seperti bintang di langit. Allah kali. Karena nanti bakal beda-beda tingkah orang ketika dibangunkan dari kuburannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik wa min dzalik. Ada beberapa golongan yang dibangunkan dari kuburannya itu seperti binatang mukanya. Ada yang seperti binatang terus yang lain-lain. Ini mulai tergantung bagaimana amaliyah kita ketika hidup di dunia. Tapi ada rombongan, ada sekelompok orang ketika dibangunkan dari kuburan menuju mahsyar itu wujuhum kal kawakib, seperti bintang wajahnya itu bercahaya menerangi. Bahkan dalam satu riwayat dikira ini muka-muka para nabi, dikira para aulia, ternyata bukan. Ya. Lalu malaikat bertanya, fataqulul malaikat, wahai golongan, maaf malakum, apa perbuatanmu ketika kau hidup di dunia sehingga begitu kau keluar dari kuburan mukamu seperti bintang yang bercahaya? Maka golongan tersebut menjawab, fayaquluna kunna idza sami'nal adzan kunna ila taharati wal wudu'i wala tastajillu bi ghairihi. Nah, ini rombongan. Wahai malaikat, ketika saya hidup di dunia, ketika idza sami'nal adzan, ketika aku mendengar suara adzan, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, kunna ila taharah, maka aku langsung berangkat ke kamar mandi, aku berangkat ke tempat wudu, wal wudu wala tastajillu bi ghairihi, aku condong untuk melaksanakan wudu dan aku tidak melaksanakan apa-apa setelah itu. Maka mukaku seperti bintang yang bercahaya. Nah, ini kan susah nih. Kita pengen seperti orang-orang ini yang mukanya itu bercahaya ketika dibangunkan dari kubur, tapi susah. Kadang-kadang kan kita terlah nunggu komat baru berangkat, terlah nunggu ada selesai baru. Nah, padahal rombongan yang paling hebat yang mukanya bercahaya itu kunna ila taharah, ketika mendengar suara adzan langsung bergegas untuk mengambil air wudu sholat. Ini rombongan yang pertama. Dan wala tastajilu bi ghairihi, dan tidak melaksanakan aktivitas apa-apa. Ayo, laksanakan. Begitu adzan, Allahu akbar. Orang pabrik langsung berangkat untuk sholat. Orang dagang nutup tokonya. Bisa nggak seperti itu? Susah kan? Allahu akbar, yang dagang tenang aja. Oh, luhur masih pajak. Jadi kan Allahu akbar, yang kerja di sawah, kami yang ganggu. Nah, itu kan susah. Nah, gimana mau mendapatkan cahaya? Sedangkan ketika adzan kita masih ada dengan urusan-urusan hal seperti itu. Kalau di Arab makanya hebat Pak ya. Nah, mungkin yang pernah ke Arab saya juga mendengar cerita-cerita yang pulang dari Baitul tadi. Maka itu ketika suara adzan berkumandang di kawasan Masjidil Haram, itu Allahu akbar, Allahu akbar. Orang yang
belakang langsung berduduk toko, ya kan? Sholat, tutup tokonya. Dia tidur di dalam. Parah ini yang di Arab. Nyuruh orang sholat tapi dia tidur, tutup toko. Tapi sebenarnya menghargai waktu sholat. Nah, inilah hadirin golongan yang pertama yang dibangunkan di hari kiamat itu wujuhum kal-kawakib, mukanya seperti bintang yang ada di langit itu. Ketika mendengar suara adzan dia langsung bergegas meninggalkan aktivitas dan langsung mengambil air wudu. Itu golongan yang pertama. Nah, golongan yang kedua, wa qauman wujuhum kal-qamari, ada lagi sekelompok orang yang dibangunkan dari kuburannya itu wujuhum kal-qamari, wajahnya laksana seperti bulan. Seperti bulan, lebih terang daripada bintang. Lalu malaikat bertanya, ma'amalukum, apa pekerjaanmu, apa amaliyahmu ketika engkau hidup di alam dunia sehingga mukamu kal-qamari, laksana seperti bulan yang bercahaya. Orang-orang tersebut menjawab, kunna natawaddau qoblal adzan. Wahai malaikat, mukaku bercahaya laksana seperti bulan yang menerangi seluruh alam. Ketika aku hidup di dunia, kunna natawaddau qoblal adzan, aku mengambil air wudu sebelum adzan berkumandang. Lebih susah lagi Pak. 5 menit menjelang adzan punya wudu. Apalagi kalau orang yang akan adzan, otomatis kan orang yang punya atau yang adzan pasti punya wudu. Nah, ini susah. Lah kita taruh juga adzan, taruhnya. Taruh. Kalau juga selesai adzan komat, baru wudu. Nah, itu kan susah. Wujuhum kal-qamar itu mukanya yang bercahaya laksana seperti bulan itu orang yang menunggu waktu sholat dia sudah punya wudu. Bahkan kalau bisa setiap kali kita kemana-mana beraktivitas kemana-mana kita harus punya wudu. Nah, ini padilahnya orang yang punya wudu sebelum adzan berkumandang, maka nanti di hari kiamat wujuhum kal-qamar, maka mukanya laksana seperti bulan. Allahu akbar. Rombongan yang ketiga, ada lagi golongan wa qauman wujuhum kasyamsi. Golongan yang ketiga ketika dibangunkan dari kuburannya itu wujuhum kasyamsi, mukanya seperti matahari, lebih terang daripada bulan. Lebih terang daripada bulan. Malaikat kembali bertanya, ya golongan ma'amalakum, apa pekerjaanmu, apa amal yang ketika engkau hidup di dunia sehingga pada hari ini engkau mukanya seperti matahari bercahaya. Rombongan menjawab, kunna nasma'ul nida fil masjid. Wah, lebih susah lagi Pak. Kunna, bukti kita semua nasma'ul nida, ketika mendengar suara adzan fil masjid, kita sudah duduk manis di masjid. Wah, lebih susah ini Pak. Lebih susah. Ampun. Ketika suara adzan dikumandangkan, kita sudah berada di dalam masjid. Nah, ini wujuhum kasyamsi, wajahnya laksana seperti matahari yang menerangi seluruh alam. Ini orang hebat menunggu waktu sholat, menjawab adzan di dalam masjid. Nah, ini lebih hebat lagi. Kita makan, baru juga adzan. Entar gitu saya pribadi gitu Pak. Susah kalau ikutnya di sini susah. Tapi berusaha harus, ya berusaha harus usahakan ketika suara adzan berkumandang kita sudah di dalam masjid. Susah lah. Tapi mudah-mudahan kita termasuk, kalau enggak semuanya kita termasuk salah satunya. Ya, mudah-mudahan kita semua dibangunkan nanti di hari mahsyar laksana seperti bulan purnama. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik para hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengingat hadis ini begitu istimewa, apalagi orang yang mengumandangkan adzan, ini lebih hebat lagi. Orang tadi berusaha untuk mendapatkan
mendengar tawakan suara adzan di dalam masjid. Lalu bagaimana orang yang adzannya? Kun faqala akhbirni bi amali wahidin. Dulu ada seorang laki-laki datang kepada Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ja'a Rasul ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, "Ya Rasulullah, akhbirni bi amali wahidin udulu bihi al-jannah." Ya Rasul, beritahukan kepada aku amal apa yang bisa memasukkan aku ke surga. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kun mu'adzinan qaumika yasma'u bika sholatuhum." Wahai rajul, kun mu'adzinan, jadilah engkau seorang muadzin, orang yang mengumandangkan adzan. Kau maka yasma'u bika sholatuhum, yang mana adzan tersebut mengumpulkan seluruh umat, seluruh jamaah untuk sholat bersama kamu. Ini berarti amal muadzin. Seorang muadzin, tukang adzan, itu menjadi ahli surga karena mengumpulkan orang-orang untuk melaksanakan sholat, memanggil seruan untuk melaksanakan sholat di surga. Kata Kanjeng Nabi, buktilah kau, jadilah kau menjadi seorang muadzin, seorang tukang adzan. Nah ini hebat. Lalu, ya Rasulullah, ilam utik, kalau misalkan aku gak mampu untuk menjadi seorang muadzin, suara aku jelek, aku gak bisa adzan, apakah ada lagi sih amalan selain adzan? Rasul menjawab, kun imam qaumika yaqumu bika sholat. Kalau engkau gak jadi seorang muadzin, maka jadilah engkau menjadi imam masjid, imam yang mengimami orang-orang untuk melaksanakan sholat berjamaah, maka itu pahalanya surga. Wah, berat Rasul, berat. Adakah amalan yang memang kalau aku gak bisa menjadi imam? Walau putih, andai kata ilam putih, kalau saja aku gak mampu, ya Rasul, apakah ada lagi? Kata Kanjeng Nabi, fa'ilam putih, andai kata engkau tidak mampu menjadi seorang muadzin, tidak mampu menjadi imam sholat, maka fa'alaika bisofil awal, jadilah engkau orang yang menjadi orang pertama melaksanakan sholat berjamaah di shaf awal, di barisan pertama. Nah ini surga. Jadi muadzin kita gak mampu, jadi imam sholat kita gak mampu, jadilah kita orang yang berjamaah secara rutinitas di shaf awal, di barisan pertama. Maka kata Kanjeng Nabi, ini menjadi ahli surga. Tapi hati-hati, ya kan? Kita masih selalu ketika ada shaf awal di depan, ya silakan. Nah itu kan menyuruh kebaikan kepada orang, sedangkan kita belum mampu. Nah, maka lebih baik kita langsung maju untuk menjadi di barisan yang pertama. Layaknya seperti adzan, Pak. Banyak orang misalkan dan padahal itu kan pahala. Nah, untuk kebaikan secara itu mestinya kita harus berebut. Mungkin amal itulah yang mengantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Itu masalah adzan luar biasa. Untung orang-orang yang selalu istiqomah mengumandangkan suara adzan. Hakikatnya suara adzan itu bukan panggilan muadzin, tapi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Lau ya'lamun nasu ma fi nidai wa shafil awal. Seandainya manusia tahu padilah keutamaan suara adzan, tahu padilah keutamaan mengumandangkan adzan wa shafil awal, dan tahu keutamaan shaf awal, barisan pertama. Sumalam yazidu, terus orang-orang tersebut, golongan manusia tersebut lam yazidu, tidak menemukan illa yastahimu, kecuali untuk diundi. Alaihi la yastahamu, tentu mengundi kamu. Kalau seandainya manusia tahu pahala adzan masuk surga, tahu pahala shaf awal masuk surga, terus dia berebut pengen menjadi seorang muadzin, terus dia berebut pengen menjadi di barisan pertama untuk melaksanakan sholat berjamaah, orang-orang berebut seperti itu, maka lau ya'lamun nas, tentu orang tersebut akan mengundi. Diundi sekarang. Hari ini siapa yang jadi muadzin? Diundi.
Wah, si A jadi. Terus waktu asar dulu siapa? Si B. Begitupun sop awal. Nah, di sholat zuhur siapa nih yang berhak menjadi di sop awal? Dikocok, diundi. Nah, kalau seandainya itu diadakan aturan Allah seperti itu tentang keutamaan adzan dan keutamaan sop awal, tentu undian ini akan dilaksanakan. Itu kan hebat kan? Hebat. Jadi utamakan kita sebelum bangun sholat, kita utamakan menjadi muadzin. Nah, kalau nggak bisa kita menjadi imam. Kalau kita nggak bisa menjadi imam, utamakanlah kita berebut untuk menjadi makmum di barisan pertama. Kata kanjeng Nabi, ini amalan dakhalal jannah, masukkan surga. Allah Ta'ala. Ini hebat. Tentang suara adzan. Nah, masalah adzan, tidak semua orang bisa melaksanakan adzan. Nah, tidak semua orang bisa mengumandangkan adzan. Berarti ada khusus apakah buat laki-laki? Ya. Apakah adzan khusus buat seorang yang normal? Ya. Bahkan diatur oleh fikih, orang yang mengumandangkan adzan itu jangan orang-orang yang memang tidak mempunyai syarat dan ketentuan. Bahkan nanti di depan bakal dibahas tentang masalah syarat-syarat mengumandangkan adzan. Lalu ada pertanyaan, bagaimana kalau seorang wanita, seorang perempuan mengumandangkan suara adzan? Nah, itu kan hukumnya seperti apa? Nah, sekarang kan banyak apa-apa wanita, apa-apa ibu-ibu. Mungkin akhir zaman, kalau kita buka hadis, nanti di akhir zaman kaum Hawa akan lebih menguasai kaum Adam dalam hal bentuk segi apapun. Ini hati-hati akhir zaman. Kaum Hawa akan menjadi penguasa dan mengalahkan kaum Adam. Bahkan kaum Hawa akan menjadi banyak ketimbang kaum Adam. Ini akhir zaman seperti itu. Apa-apa ibu-ibu, apa-apa wanita berkuasa di pemerintahan wanita, bahkan menjadi penguasa negeri pun seorang wanita. Ini hati-hati akhir zaman. Nabi berkata seperti itu, nanti di akhir zaman umatku wanita akan menguasai kaum Adam, menjadi lemah. Nah, makanya bapak-bapak usahakan mempertahankan jangan sampai seorang wanita itu menjadi kepala, baik di kepala rumah tangga atau menjadi penguasa di mana-mana. Ini berbahaya. Takutnya kita sudah termasuk hadis yang dikatakan Nabi, di akhir zaman wanita akan melebihi kaum Adam. Nah, termasuk adzan. Ini akan dibahas. Bagaimana kalau seorang wanita itu adzan, mengumandangkan adzan di salah satu masjid atau musola. Wala yusahu al-adzan bi imra'atin wa unsa min rizalin aw unsa walau muhaddiman. Maka orang sah, tidak sah seorang wanita adzan. Gak sah seorang wanita adzan walau muharriman, walaupun orang yang mendengarkan adzan tersebut mahramnya, suaminya, anaknya. Maka ini adzan menjadi tidak sah. Mentang-mentang wanita punya suara bagus, punya suara emas, melantunkan suara adzan di masjid, di musola, sebagus-bagusnya suara wanita ketika adzan, maka enggak boleh, tapi enggak sah. Seorang wanita adzan enggak sah, walaupun yang mendengarkannya muhrim. Nah, ini musola punya pribadi, misalkan punya pribadi. Ya kan ada kan satu rumah satu musola, punya pribadi berarti bebas dong digunakan untuk siapapun. Karena ini musola punya pribadi, akhirnya istri jadi istiqomah melantunkan adzan setiap waktu, walaupun jamaahnya itu keluarga, suami, anak, tapi istri adzan. Nah, itu tetap walaya enggak sah. Ini enggak boleh. Seorang wanita untuk melantunkan suara adzan. Terus apakah adzannya ini dilaksanakan setiap mau sholat atau di luar aktivitas sholat? Apakah masih tetap enggak sah? Seperti apa? Contoh,
dalam acara akikah, gitu kan? Cukur rambut itu kan sunnah. Seorang anak itu untuk diadatkan walaupun setelah lahir itu sudah diadatkan, tapi tetap sunat di halayak ramai untuk diadatkan supaya ini si anak mendengar suara-suara zikrullah dari mulai Allahu Akbar sampai la ilaha illallah seperti itu. Nah, ketika seorang wanita melakukan akikah seperti itu, yang mana di dalam lingkungan tersebut adalah mayoritas seorang ibu-ibu, apakah sah untuk melakukan adat? Tetap wala ya sih, enggak sah. Makanya kenapa saya sering ibu-ibu itu kurang apal kalau ngeriung. Nah ini jelas wala yasmi imra'atin al-adan, enggak sah seorang wanita melakukan adan karena suara wanita adalah aurat. Aurat itu alasan. Nah, ini dibahas depan. Jadi enggak sah seorang wanita melakukan adan. Setiap adan dan dilakukan seorang wanita, baik mau bagus ataupun kurang bagus suaranya, tetap yang namanya adan itu enggak sah bagi seorang wanita. Satu, walaupun yang mendengarkannya adalah seorang suami atau anaknya. Wa inna man tusanu iqamatu insan, berbeda dengan iqamah. Seorang wanita kan tadi poinnya enggak sah untuk melakukan adan. Tapi sunat iqamah diunsa bagi wanita. Definisi adan kemarin, ketika datang waktu maka dikumandangkan adan, memberitahu bahwa waktu sholat sudah tiba. Iqamah ketika sholat akan didirikan maka sunat untuk iqamah. Nah ini wanita itu bahkan wa inna man tusallu iqamatul unsa li nafsiha wa li jama'atin nisa. Sunat seorang wanita melantunkan iqamah untuk li nafsiha, untuk dirinya. Satu, wanita akan melakukan sholat wajib, maka sunat untuk iqamah li nafsiha, untuk dirinya. Ibu sholat sendiri di rumah, maka sunat untuk iqamah. Atau sunat iqamah juga kepada jamaah ibu-ibu. Jamaah berarti banyak. Ketika di satu musola, di satu masjid akan didirikan sholat berjamaah, yang mana mayoritas ibu-ibu tidak ada laki-laki, mulai dari imamnya ibu-ibu, jamaahnya ibu-ibu semua. Nah maka ini tadi gak sah adan, tapi sunat iqamah. Sok, komat. Tapi dengan syarat jamaahnya harus ibu-ibu. Itu sunat untuk iqamah, enggak buat adan. Wali jamaah ini nisa. Jadi ibu-ibu itu sunat untuk iqamah. Satu, ketika akan melakukan sholat sendiri di rumah, sunat iqamah untuk wali jamaah nisa, dan sunat iqamah juga ketika akan dilakukan sholat berjamaah khusus wanita. La lihukurin wala lihusa. Lakin lau ada li jama'atin nisa bila rokil sautin lam yahrum wala yukrah. Lakin lau ada, tetapi kalau misalkan ada seorang istri, seorang perempuan li jama'atin nisa bila rokil sautin lam yahrum wala yukrah, seorang wanita tadi bisa mengumandangkan adan, bisa, enggak makruh, enggak haram. Satu syaratnya, jamaahnya harus ibu-ibu semua. Tetap nih wanita pengen melantunkan adan, pengen. Sok ada kaul yang membolehkan. Tapi satu syaratnya, harus jamaahnya ibu-ibu semua. Yang kedua, wala sautun bila rokin sautin, enggak boleh suaranya itu kenceng. Gak boleh suara kenceng, apalagi pakai speaker, itu gak boleh. Berarti hanya kedengar di sekeliling orang-orang yang akan melakukan sholat berjamaah. Itu pun dengan syarat jamaahnya harus wanita semua, gak boleh ada kaum laki-laki. Dengan syarat bahwa bila rokin sautin, gak boleh suaranya itu melebihi suara orang lain.
Bahkan pakai speaker sudah jelas kan suaranya keluar, walaupun kalau suaranya pelan tapi pakai speaker itu kan sudah meluas, itu nggak boleh. Itu nggak boleh, ya. Dalam yahrum walam yukrah, itu nggak haram dan tidak makruh. Wa kadalau adanan li nafsiha wa kana adan lillahi ta'ala. Oh, saya mah pengen adan, kata ibu nih. Saya pengen adan, silakan li nafsiha, untuk dirinya. Waktu sholat zuhur kan ibu kamu tidak berjamaah zuhur langsung ke masjid untuk sholat kan? Pasti sholat di rumah. Tapi saya pengen adan, boleh nggak? Silakan boleh. Tapi dengan syarat terdengar oleh dirinya sendiri. Ibu-ibu datang dari sawah, datang dari pabrik, datang dari pasar, mau sholat, Allahu Akbar di rumah, itu kan tidak boleh. Kalau mau adhan mendapatkan pekerjaan itu untuk dirinya, dinafsihan, untuk diri pribadinya, adhan, tapi jangan sampai terdengar oleh orang lain, hanya terdengar oleh dirinya sendiri, maka itu tidak apa-apa. Silahkan. Kalau mau sholat sendiri, ya, tetap harus pelan-pelan, jangan sampai terdengar oleh orang lain. Dengan itu pun dengan tujuan dzikrullahi ta'ala, dengan tujuan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kaum ibu nih. Ya. Fa in rafa'at sautuha fawqa tasmu sawahiba iluha haram. Seorang istri, seorang perempuan ketika adzan, baik adzan buat pribadi, baik adzan buat jamaah wanita, ketika suaranya fawqa ma tasmu sawahiba, suara adzannya itu kencang melebihi suara-suara orang jamaah, haram. Tuh, haram. Ini jelas hukumnya. Seorang istri, seorang perempuan adzan, terdengar oleh orang lain suara adzannya, maka haram. Ala sahih, menurut kaul yang sahih, kaulnya sahih lagi. Ala sahih. Nah, itu ada buat wanita. Jadi hadirin, dari kesimpulan ini, ketika seorang wanita adzan, yang pertama, seorang wanita nggak boleh adzan di masjid dan di musola untuk halayak umum. Yang kedua, seorang wanita boleh mengumandangkan adzan dengan syarat jamaahnya wanita semua dan suaranya jangan keras. Ketiga, seorang wanita boleh melakukan adzan dengan nafsiha, buat dirinya, jangan sampai terdengar oleh orang lain dengan niat tujuan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 poin. Kalau misalkan wanita tersebut adzan dan suaranya kencang, haram. Dan bagi wanita ketika akan melakukan sholat, akan melaksanakan sholat, sunat untuk iqamah linafsiha, buat dirinya. Wali jamaatin bisa dan jamaah wanita, hukumnya sunat untuk melakukan iqamah. Beres tuh masalah wanita. Insyaallah paham ya tentang masalah adzan di kaum Hawa. Nah, ini kembali lagi ke bab adzan di umum nih. Wa amma naflu fa in kana mimma tusulu bihi jamaah kal aidin. Lalu bagaimana adzan dikumandangkan ketika akan melaksanakan sholat sunat, yang mana sholat sunat tersebut itu diberjamaahkan? Apakah sunat memakai adzan? Itu kan seperti apa? Kala aidai seperti sholat dua lebaran, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, wal kusufaini, gerhana bulan, gerhana matahari, wal istisqa, sholat minta hujan, wa tarawih, sholat sunat tarawih, wa witro Ramadan, sholat sunat itu di bulan Ramadan. Apakah sholat sunat yang memang umumnya itu diberjamaahkan, sunat enggak dikumandangkan adzan terlebih dahulu? Nah, itu pertanyaan. Wa amma naqul aikan mimma tasuntu wa mimma tusallu fi al-jamaah wa turidu fa'lu jama'atan bahwa
Dan memang sholat yang tadi, sholat id, sholat musupain, sholat istisqa, sholat tarawih, sholat witir di bulan Ramadan, urida fa'lahu jama'atan, dan akan dilaksanakan sholat berjamaah, sholat sunat yang tadi, fahuwa yunada lihadihil jamaah naflin. Maka gak sunat dikumandangkan adzan. Gak sunat. Sholat tarawih. Tadi kan sholat isya kan, Allahu Akbar, sholat isya. Qomat kan sholat isya. Tarawih, Allahu Akbar. Ada 2 kali sholat tarawih. Kebayang enggak 2 rakaat, berarti setiap rakaat adzan, ya kan? Wah, kapan selesainya? Nah, maka ketika sholat seperti ini ataupun sholat seperti sholat hari raya itu gak sunat untuk adzan. Lalu ada panggilan khusus untuk memanggil jamaah supaya menuju ke masjid, ke lapangan, ke mushola untuk melaksanakan sholat sunat tersebut. Ada panggilannya, tapi dengan syarat jangan memakai adzan. Seperti di hari jamaah. Wa inna darabana bil as-salatu jami'ah. Satu, as-salatu jami'ah. Tarawih ini as-salatu jami'ah. Mau salat id as-salatu jami'ah. Mau salat subahin as-salatu jami'ah. Silakan pakai. Asal jangan pakai adzan. Mislas atau as-salatu salat. Boleh. Atau halumu ila salat. Wahai jamaah, kemari ke sini. Kita akan melaksanakan sholat Idul Adha, Idul Fitri. Silakan. Asal jangan pakai adzan. Sok bebas lah mau pakai apa. Atau as-salatu rahimakumullah. Boleh. Atau as-salatu maka ada hayya 'alas shalah atau hayya 'alas shalah. Silakan. Hayya 'alas shalah. Mari kita mendirikan sholat sunat supaya istisqa dan sebagainya. Silakan. Asal jangan pakai adzan. Wa dzalika litul syar'a li hadhihi shalat istihadhan lil hadirina wa laisa badlan an syai'in. Tujuannya ini memanggil jamaah itu untuk Allahumma hdina shiratal mustaqim. Allahumma hdina shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalika al-fadlu min Allah. Shalli wa sallim ala